sehari. Dan kemarin itu Institut Harkat Negeri bersama dengan Universitas Paramadina membuat sebuah eh, forum dialog yang cukup menarik. Ini judulnya The Extraordinary, The Good, The Bad, dan The Ugly. Saya curiga jangan-jangan lebih banyak The Bad-nya dan The Ugly-nya. Yang salah satu yang bicara waktu itu Pak Mahfud MD, kemudian Sudirman Said, Mas Wijanto Samirin dari Universitas Paramadina, dan juga ada Budi Setiarso dari Tempo. Saya sekarang ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Mas Wijanto Samirin. Assalamualaikum Mas Wija. Waalaikumsalam, Mas Herusu. Selamat pagi. Yes, makasih Mas. Saya mengikuti setidaknya dua penampilan Anda. Yang pertama pada waktu Sarasehan kemarin bersama dengan Pak Prabowo, ya, Sarasehan ekonomi, sejumlah ekonom, praktisi, pelaku usaha dan dunia usaha dan sebagainya. Dan Anda memberikan beberapa saran. Setahu saya kemarin Anda cuma menyampaikan 3, tapi ketika saya menyimak di Paramadina, Anda menyatakan itu setidaknya Anda punya 5 usulan ya kepada pemerintahnya Pak Prabowo. Dan menurut saya yang justru sangat menarik itu adalah usulan keempat dan kelima, tapi tidak terucapkan oleh Anda Pak, karena waktunya yang terbatas kemarin. Mari kita ulangi lagi, dan itu 5-5-nya kita sebutkan supaya utuh gitu. Dan kenapa Anda sampai pada kesimpulan semacam itu? Ya, makasih Mas Hersu. Memang dalam 2 menit kita tidak bisa menyampaikan banyak hal ya. Jadi kita sampaikan beberapa poin yang menurut saya mudah diterima. Kemudian yang kedua bisa langsung diputuskan, bisa langsung aktif. Dan faktanya memang Pak Prabowo itu di luar ekspektasi saya. Beliau itu sosok yang sangat responsif gitu ya. Beberapa usulan dari yang hadir, termasuk beberapa usulan dari para ekonom yang dilewatkan saya, itu langsung direspon gitu. Yang menurut saya ini good news gitu ya. Nah, ada 5 usulan sesungguhnya, tapi memang baru disampaikan 3, makanya lewat beberapa channel, semoga 2 yang terakhir itu juga sampai ke beliau, karena 2 yang terakhir itu justru sangat penting. Yang pertama terkait perlunya kita melakukan full blown deregulasi total yang tidak seperti deregulasi di masa lalu. Karena dulu itu kalau kita melakukan deregulasi, ya betul-betul yang dihasilkan adalah regulasi. Oh, malah begitu ya. Jadi Iya, aturan jadi baru yang regulasi dibuatnya. dihilangkan, hasilnya adalah regulasi baru. Ya. Padahal yang diharapkan kan aksi dari regulasi baru tersebut. Jadi ini actionable deregulation, deregulasi yang hasilnya adalah aksi. Dan saya usulkan satu yang konkret dan simple, Mas Hersu. Karena kalau orang Indonesia dikasih target yang ngawang-ngawang, itu sulit. Misalnya meningkatkan daya saing investasi, meningkatkan iklim bisnis, kita itu sulit. Apa itu ya? Barang apa itu? Imajinatif, gitu ya. Harus konkret. Jadi yang kami sorong waktu itu adalah neck to neck approach, eye to eye approach dengan Vietnam. Jadi Vietnam punya apa, kita harus miliki. Syukur-syukur bisa melebihi, paling tidak mendekati. Ini jadi benchmark, Vietnam jadi benchmark kita loh jadinya sekarang ini. Iya, padahal dulu kita jauh di atas Vietnam. Karena faktanya memang dalam 15 tahun terakhir Vietnam itu melakukan overlapping terhadap banyak negara, termasuk salah satunya kita. Jadi beberapa hal konkret, misalnya simpel saja. Di Vietnam itu pasti tidak ada premanisme di kawasan industri. Ya udah, itu kita wujudkan lah, paling sederhana. Di Vietnam itu polisi jaga kawasan industri, bukan jaga pasar modal. Kalau di Indonesia kan polisi jaga pasar modal. Udahlah, kita ikuti. Kemudian masalah izin usaha, masalah pembebasan lahan, masalah TKDN, local content di sana fleksibel, kita harus ikuti. Termasuk misalnya masalah kuota. Di sana lebih fleksibel, kita ikuti. Permasalahannya kan kuota itu seringkali tujuannya bagus, tapi ini kan menjadi ujung pangkal korupsi masif di Indonesia. Itu yang pertama, deregulasi. Kemudian yang kedua, kami para ekonom mengusulkan hal yang konkret terkait menstimulus pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan low hanging fruit, buah-buah yang sebenarnya tergantung rendah dan sudah gampang diambil gitu ya, tinggal dipetik gitu ya. Iya, jadi kami memberikan analogi sebelum krisis COVID, itu utilisasi sektor manufacture kita itu sekitar 75%. Jadi rata-rata pabrik bekerja 75% kapasitas. Kemudian COVID turun ke 50%.
Nah, sekarang sudah mulai recover tapi stuck di 60%. Artinya, daripada kita kerja keras, mengundang investasi, bikin pabrik baru, distimulus aja itu. Manufacturing yang kita punya dengan regulasi, dengan insentif working capital, sehingga beroperasi. Kalau bisa kembali dari 60% ke 75%, ekonomi kita terdongkrak 3%, Mas. Terdongkrak atau tumbuh 3% aja? Terdongkrak. Tambahan pertumbuhan 3%. Tambahan pertumbuhan 3%. One shot ya, 1 tahun. Hmm. Jadi ini low hanging fruit. Hmm. Kalau ngundang FDI kan perlu 3 tahun. Iya, betul, Ya. betul, betul. Nah, kemudian yang ketiga, kemarin kami juga menyampaikan usulan terkait approach terkait Trump dan trade war. Hmm. Jadi kami mendalami betul speech-nya Trump gitu ya, dan karakter kepemimpinan Trump. Ada 2 karakter, yang pertama top down. Hmm. Yang kedua, dia tidak suka pendekatan multilateral. Ya. Maunya one on one. Jadi kita mengusulkan Pak Prabowo mencoba mencari cara untuk bisa telepon Trump sebelum tim menteri melakukan lobby. Kan ini top down. Kemudian yang kedua terkait multilateralisme, kami mendengar pemerintah akan melakukan pendekatan melalui ASEAN. Ya, ya. Ini berat karena ASEAN itu sulit bersatu untuk urusan seperti ini. Ya, ya, ya. Ada yang menikmati tarif karena dapat terendah seperti Singapura hanya 10%, Filipina 17%. Ada yang dapat tarif tertinggi di dunia, salah satunya Kamboja 49%. Laos juga hampir 50%. Jadi bagaimana menyatukan interest yang berbeda? Itu nanti ributnya di dalam ASEAN. Belum lagi Trump nggak suka kalau multilateral. Kalau datangnya rame-rame itu kan ngebulinya sulit. Trump ini kan pengennya one on one supaya bisa dibully. Iya, So iya. be it gitu ya. Misalnya EU, nggak mau dia ketemu dengan presiden EU. Pasti kan Uni Perdana Eropa ya Menteri maksudnya ya. Itali, iya. Perdana Menteri Italia dipanggil, UK dipanggil, ini satu persatu. Dan pertemuan itu jadi show kan? Ya, ya. Ya, jadi waktu itu kami mengusulkan supaya jangan menggunakan pendekatan ASEAN. Mandiri sajalah sebagai Indonesia. Itu usulan yang ketiga. Nah, yang keempat, yang kelima, yang kemarin kami diskusikan secara panjang lebar saat acara di Universitas Paramadina dan IHN. Yang pertama adalah yang tadi Mas Heru singgung. Kita perlu melakukan kalibrasi program-program besar pemerintah. Dikalibrasi, bukan dibatalkan, bukan ditunda. Dikalibrasi. Karena barangkali ide yang dulu tepat dengan perkembangan saat ini menjadi tidak tepat. Jadi Mas Hersu, ekonomi kita ini kan sedang mengalami downturn, sedang turun. Tetapi program pemerintah itu sifatnya bukannya counter cyclical, membalikkan siklus, tapi pro cyclical, mendorong siklus yang sedang terjadi. Jadi ekonomi sedang melambat, daya beli rendah, PHK tinggi. Ya. Tapi resources kita, Mas Hersu, itu dialokasikan untuk hal-hal besar, jangka panjang. Ya. Manfaatnya itu nanti. Apa itu? MBG dan Antara misalnya gitu? Hampir semua. Hampir semua. Misalnya MBG. Ini program besar jangka panjang. Kan ketika ditanya manfaatnya apa? Mengurangi stunting, meningkatkan kualitas bangsa kita. Ini kan akan dipanen. Berapa puluh di tahun masa yang depan. datang? Iya. 15, 20 tahun ke Itu pun depan. Ini kalau penting. sustain ya, kalau sustain itu pun dengan catatan sustain ya, berkeberlanjutan ya gitu ya. Oke. Ya. Tetapi dari sisi pelaksanaannya pun, ini kan walaupun dikatakan MBG itu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli, saya rasa ini tidak optimal. Ada begitu banyak hal yang lebih optimal daripada itu. Dan kalau kita lihat MBG ini kan pelaksananya sentralistis, Mas. Ya. Salah satu kelemahan program-program sentralistis itu yang pertama, yang menerima manfaat multiplier effect kelompok tertentu saja. Kelompok tertentu, yes. Apalagi untuk terlibat dalam MBG itu perlu modal besar. Ya. Bikin dapur perlu berapa juta, perlu mempekerjakan berapa miliar, perlu mempekerjakan berapa orang. Uang seringkali terlambat ditransfer, banyak yang sampai sekarang belum ditransfer, sehingga perlu modal kerja. Ini kan kelompok besar. Jadi trickle down effect
ke ekonomi kerakyatan kurang. Ya, oke. Mungkin bisa dikatakan, ya nanti kan mereka beli barang-barang di pasar dan lain sebagainya. Tetapi tanpa MBG pun rakyat juga beli Hmm. barang-barang itu di pasar, gitu. Jadi MBG sebagai program, saya rasa perlu dikalibrasi. Size-nya terlalu besar, 171 triliun Hmm. untuk kondisi Indonesia yang duit sedang sulit. Ya, Nah, problemnya semua menteri, pejabat itu di depan Pak Prabowo ini terefleksi sekali di Sarjana Ekonomi, menyampaikan semuanya baik-baik saja. ya ABS kalau dulu nyebutnya itu ya, asal Bapak senang. Anggaran, anggaran ada, Hmm. gitu kan? Kemudian tim ada, jalan dengan baik di lapangan, respon publik bagus. Itu narasi yang selalu disampaikan. Hmm. Ekonomi kita baik-baik saja, tidak ada potensi krisis. Itu narasi yang dibangun saat saresehan. Nah, ketika Pak Prabowo mendapatkan laporan anggaran ada, timnya siap, masyarakat happy, ini dirasakan bermanfaat, ya Pak Prabowo pasti akan mengatakan go ahead. Iya, iya, iya. Tapi kalau feedingnya, Pak, anggaran kita terbatas, Pak, sulit Pak ini nih. Hmm. Di lapangan ternyata ada masalah potensi korupsi, masalah cash flow, Hmm. kemudian masyarakat ternyata tidak semua butuh, pasti respon Pak Prabowo akan beda. Mas Hersul, kita masih bicara MBG. Terkait MBG, mantan Presiden Brasil, Dilma Rousseff, itu kan belum lama datang Ya. sebagai pimpinan New Development Bank-nya BRICS. Hmm. Ada pertemuan dengan Pak Prabowo, saya tidak mendengar langsung, tetapi info dari beberapa teman dan dari menteri yang saya tahu, ada pembicaraan masalah MBG, di mana Dilma Rousseff itu mengapresiasi MBG. Ya, oke. Dan Dilma memang punya program yang mirip di Brasil, Hmm. makan siang gratis untuk siswa. Hmm. Merupakan bagian dari program yang mereka sebut Familia, Bolsa Familia. Nah, yang menarik targetnya 22 juta siswa dan itu terwujud dalam 11 tahun. 22 juta ya. Indonesia targetnya berapa? 11 tahun. Targetnya 83 Target juta kita akhir tahun. Ya. 83 juta, targetnya November. Mm-mm. Ya, ya, November. Jadi sekarang ini bulan April. Mm-mm. Baru 3 juta. Mm. Jadi lipat berapa kali itu? 4 kali Tiga, lipat. 4 kali lipat. iya, 20 juta ya. 40 kali lipat. 4 kali. Oh, anunya dari sisi waktunya juga ya, artinya ya. Bukan dari sisi 3 juta ke 83. Oh, oke. Oh, ya, ya. Itu hanya dalam waktu 5 bulan. Mhm, mhm. Saya nggak tahu cara ngitungnya bagaimana. Tetapi yang jelas semua itu rasanya masih optimis, masih yakin November 83 juta. Hmm. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya berpotensi menimbulkan masalah di depannya. Belum lagi terkait cash flow. Pemerintah kita itu kesulitan cash flow, Mas. Mhm. Makanya banyak anggaran PU yang dilingkari, gitu. Kemudian Desember Kementerian Keuangan melakukan front loading hampir 300 triliun hutang, gitu ya. Ya, walaupun itu akhirnya dibukukan sebagai hutang tahun 2025, walaupun dikeluarkan 2024, tapi secara kasat mata ini menggambarkan pemerintah kita kesulitan cash flow, walaupun tidak pernah disampaikan. Mhm. Saya nggak yakin Pak Prabowo paham ini, karena tidak pernah mendapat laporan. Mhm. Jadi yang namanya presiden itu nggak sempat baca berita. Presiden itu nggak sempat dengar podcast seperti podcastnya Mas Hersu. Mhm. Dia melaporkan laporan dari para menterinya. Mhm. Seperti pembalap rally itu loh, Mas. Gimana tuh? Lari kenceng, tikungan, ini banyak masalah, tanjakan ini. Dia tidak bisa melihat, dia hanya mendengar kanan kirinya, Ya, 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 ya. navigatornya, Mhm. left, right, Mhm. top speed, gitu-gitu. Mhm. Nah, kalau perintahnya, informasinya salah, ya akan salah. Itu MBG, Mas. Salah satu yang terbesar, belum lagi yang lain-lain. Jadi Anda menyimpulkan dia tidak akan tercapai lah ya, MBG 83 juta itu kalau November nanti. Saya, kecuali kalau
pakai cara Roro Jonggrang gitu ya, semalam bikin candi Prambanan. Bandung Saya Bondowoso. tidak melihat kita punya kapasitas untuk melakukan itu. Dan problemnya tidak ada yang berani tell the truth ke Pak Nah, Presiden. iya, iya, iya. Padahal Masalahnya begini, bahaya Mas, ini. bahaya. Hmm, Ini tidak hanya terkait MBG, tapi juga terkait banyak program. hmm, Ketika seorang pemimpin itu tidak diluruskan oleh analisa, hmm. nanti dia akan diluruskan oleh fakta. Nah, itu yang lebih bahaya kan kalau udah sampai seperti itu kan. Ya, misalnya, kalau pemimpin itu mendengar analisis diskusi seperti ini, kemudian menyesuaikan programnya, dia akan diakui sebagai pemimpin yang berhati seluas samudra, Hmm, 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 mau hmm, mendengar. hmm, Tapi kalau tetap kemudian akhir tahun ternyata hanya 20 juta, hmm, fakta yang meluruskan, itu namanya pemimpin yang gagal. hmm, 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 hmm. Jadi ketika situasinya sudah seperti sekarang, sudah jelas tidak terwujud, kenapa tidak disesuaikan? Saya khawatir itu mungkin hingga bulan Oktober gitu Ya. ya. Hmm, Paparan di pemerintah itu masih November nanti 83 juta. hmm, Padahal mungkin Oktober angkanya tidak sangat menjanjikan. Karena memang rasanya ada kesungkanan untuk tell the truth. Ada lagi yang lain, Mas, selain MBG yang menurut saya harus dikalibrasi. 3 juta rumah, Mas. ya. Hmm. 3 juta rumah ini program yang menurut saya di antara seluruh program yang ada dari sisi teknokrasi sama sekali tidak jelas. Oke. Anda kan punya pengalaman di situ kan sebenarnya kalau Anda kan bukan hanya ekonom, Anda pernah menjadi staf khususnya Pak Wakil Presiden Pak JK ya. Ada bersinggungan soal-soal beginian ya. Oh, sangat, sangat. Itu dia kenapa saya sangat concern terkait Hmm. 3 juta rumah. 3 juta rumah per tahun itu aneh. Ya. Karena backlog rumah di Indonesia itu hanya 12 juta. Hmm. Artinya kalau bangun 3 juta rumah per tahun, artinya dalam 5 tahun kita membangun 15 juta rumah. Hmm. Hmm. Jadi yang memberikan brand atas program ini tidak melakukan study yang proper. Hmm. Asal ambil angka 3 juta dari langit. Gitu. Iya. Belum lagi pengalaman waktu saya di kantor Wapres sebagai staf khusus Pak JK menugaskan saya Hmm. untuk memfasilitasi, untuk membantu para menteri terkait dengan program ini. Hmm. Kemenko turun tangan langsung waktu itu. Dan performanya dari 1 juta rumah per tahun yang menjadi target, itu maksimal hanya 650.000. Kendalanya di mana itu? Ada banyak kendala. Yang pertama tanah. Oke. Tanah di Indonesia itu sulit. Kalau yang di tengah kota mahal, kalau yang di pinggiran nggak visible. Sulit untuk laku. Jadi mencari tanah yang visible itu sulit. Kalau ada ide mengkonversi lahan milik Pemda, mengkonversi lahan milik BUMN untuk sejuta rumah, itu hal yang dulu juga pernah dicoba. Hmm. Secara hukum rumit. Mungkin sekarang bisa kejadian, 5 tahun lagi jadi temuan BPK atau KPK. Masuk KPK lah itu ya para pejabatnya. Nggak berani Ini dong ya semua pada ya. takut. Tidak Hmm. sesimpel itu. Hmm. Ya. Hmm. Nah, belum lagi faktor ketiga, Pemda itu nggak peduli Oke. dengan Kenapa nggak program peduli? rumah. Karena begini, Pemda lebih suka program yang short term, yang murah, yang dampak elektoralnya kuat. Program sudah rumah, program perumahan ini kan mahal, perlu kerja keras, kemudian dampaknya jangka panjang yang penerimaan manfaatnya nggak banyak. Ya, 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 ya. Oke. Membagi 1 juta tas sembako, itu nilainya sama dengan membangun 2 rumah. Mm-mm. Dan itu langsung Tapi langsung ya. ya, dampak Impresi. elektoralnya beda. Ya. Kemudian di undang-undang disebutkan perumahan itu tanggung jawab pemerintah pusat. Ah. Nah, Jadi Pemda, it's not enggak. my responsibility. Ya, Gitu. ya, 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 ya. Waktu itu saya keliling Indonesia ke Pemda-Pemda, Mm. mendorong untuk beliau-beliau, Mm. para pemimpin daerah memberikan support. Mm. Bahkan menteri sekalian ikut datang. Mm. Tapi juga memang faktanya begitu. Nah, yang ketiga ini yang paling berat, Mas, Mm. untuk situasi saat ini. Mm. Kalau kita tidak kelola dengan baik, program 3 juta rumah ini akan menimbulkan subprime mortgage crisis Oh, kayak yang di versi Amerika ya. Kayak yang di Iya, Amerika dulu ya. Oh, serius itu dampaknya. Nah, sangat serius.
Saya akan tambahkan sedikit ini supaya Anda juga mungkin bisa bahas. Saya terkejut ketika kemarin Menteri Perumahan Rakyat ya, perumahan, saya lupa, pokoknya nama Ya. jabatannya Menteri Perumahan deh, ARA gitu ya, melakukan kerjasama dengan Dewan Pers dan PWI dan sebagainya, dan mereka akan membantu untuk menyediakan perumahan untuk wartawan, dan katanya digunakan untuk yang bujangan itu 12 juta, penghasilan 12 juta, terus yang punya keluarga 13 atau 14 juta, saya lupa begitu. Mhm. Pertanyaan saya itu wartawan mana yang sekarang yang belum punya rumah dan dia punya penghasilan 12 juta ketika sekarang ini bisnis media itu kan sunset. Kita Ya. mesti jujur gitu. Dan kedua, ini sekarang pun ditolak juga oleh organisasi-organisasi kewartawanan karena dianggap itu kenapa mereka mesti diistimewakan? Mereka takut kalau itu sebagai upaya untuk membungkam mereka supaya tidak kritis gitu. Tapi angka itu kan saya bayangkan nggak mungkin itu tercapai gitu dengan angka seperti itu. Ya, nanti kita bahas juga masalah angka ya. Tapi yang Ya. jelas begini, Hmm. approach yang dilakukan itu approach yang tactical, yang scattered, Hmm. yang sebenarnya dari sisi number nggak ada impact-nya. Ya. Targetnya 3 juta, Hmm. rumah yang disiapkan 200. Itu Oke. kan impact dari sisi achievement kinerja nggak Hmm. ada. Hmm. Tapi impact dari media luar biasa. Luar biasa. Hmm. Misalnya juga dengan perusahaan A, B, C gitu ya, membangun 500 unit, membangun 200 unit. Ini kan impact dari sisi angka nggak signifikan, Hmm. tapi barangkali di media memang itu kelihatan gitu. Nah, kembali ke subprime mortgage. Yang terjadi di Amerika waktu itu adalah pemerintah mengeluarkan program hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hmm. Kenapa disebut subprime mortgage? Mortgage itu KPR, subprime itu sub di bawah, prime itu prima. Hmm. Jadi untuk KPR yang kualitas rendah, subprime mortgage itu. Hmm. Nah, dikasih berbagai insentif, masyarakat yang berpenghasilan rendah mengajukan KPR di Amerika. Hmm. Yang terjadi adalah ketika ada krisis ekonomi sedikit saja, menimbulkan pelemahan daya beli, mereka nggak mampu cicil. Hmm. Sehingga kredit macet terjadi di mana-mana, di banyak bank. Terjadi foreclosure. Foreclosure itu rumah-rumah diserahkan kembali kepada bank. Tiba-tiba supply rumah itu luar biasa. Hmm. Di bank, dijual dengan harga murah. Sehingga harga properti drop. Drop. Hmm. Ketika properti drop, ini yang namanya properti boost ya, bubble meledak. Bubble. Hmm. Ya, ini krisis ekonomi terjadi. Hampir seluruh krisis ekonomi besar itu di-trigger oleh properti bubble. Property bubble. Hmm. Nah, di Indonesia, kalau kita melaksanakan yang sama, saya khawatir hal yang sama akan terjadi. Hmm. Jadi rumah, kemudian masyarakat berpenghasilan rendah, itu difasilitasi dengan berbagai cara untuk bisa membeli, walaupun kadang-kadang mungkin sebenarnya dia tidak perlu membeli rumah. Kemudian ada kondisi ekonomi yang sedikit turbulen, penghasilan turun atau kehilangan pekerjaan, apalagi daya beli sedang parah sekarang. Jadi kredit macet. Ya. Sudah itu.